Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian, wabil khusus kenikmatan ada di dalam beragama Islam, menjadi seorang mukmin yang hingga saat ini keimanan dan keislaman itu masih tertanam dalam diri kita, dan mudah-mudahan keimanan yang ada di dalam diri kita akan senantiasa terus berada di dalam diri kita hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan agung manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah dalam meniti kehidupan kita di dunia ini menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan siang hari ini saya berdiri di depan untuk berbagi bersama-sama sedikit sharing yang kali ini saya akan sampaikan terkait dengan kesempurnaan Islam atau Islam sebagai agama yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, kita tentu yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menganut agama Islam. Salah satu bukti bahwa kita sebagai seorang muslim adalah kita melaksanakan sholat zuhur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Islam adalah sebagai satu-satunya agama yang benar. Islam adalah satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Klaim ini tentunya bukan klaim menurut kita, tetapi klaim ini adalah klaim yang dibuktikan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi atau agama yang akan diterima, demikian disebutkan dalam tafsirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah agama Islam. Kita juga mungkin meyakini bahwa Islam tidak hanya sebagai sebuah agama yang hanya mengajarkan tentang bagaimana penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang ibadah. Atau sering kita mengatakan bahwa Islam tidak hanya mengatur aturan yang bersifat ritual belaka, namun justru Islam mengatur semua aspek kehidupan kita sekalian. Al-Islamu dinun kamilun wa ahkamuhu syamilatun li jami'i alaqatil insana bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Islam adalah agama yang kamil, agama yang sempurna,
agama yang syamilah, yang komprehensif, mencakup semua apa yang kita jalani di dunia ini. Li jami' alaqatil insana bihalikihi, mencakup semua aturan yang mengatur hubungan interaksi antara kita dengan pencipta, yang mengatur hubungan antara kita dengan diri kita sendiri, dan juga yang mengatur hubungan antara kita dengan sesama kita. Itulah Islam. Agama yang kita anut, agama yang kita yakini kebenarannya, sekaligus kita yakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Lagi-lagi, klaim ini adalah bukan menurut kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan sendiri di dalam Al-Quran terkait dengan kesempurnaan ini. Kita mungkin salah satunya bisa melihat, yang hadir di sini mungkin bisa melihat Al-Quran ataupun yang di HP. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna, dan kami turunkan, alaika, kepada engkau, kepada Muhammad pada awalnya, namun khitab atau seruan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, itu berarti juga seruan kepada umatnya, yaitu kepada kita sekalian. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Tujuannya adalah tibyanan likulli syai', adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, menjadi petunjuk. Warahmatan, dan menjadi rahmat. Wabusyra, dan menjadi kabar gembira lil muslimina, bagi orang-orang yang beragama Islam. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan terkait dengan tibyanan, penjelasan. Beliau menyampaikan tibyanan maknanya adalah bayanan balighan, penjelasan yang sempurna. Likulli syai'in, yaitu min umuri dunya, menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan min umuriddin, dari semua urusan-urusan agama, ala tafsili awil ijmal bil ihalati ila sunnati awil qiyas. Semua urusan-urusan agama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia yang berkonsekuensi hukum, maka itu semua sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Itulah di antara ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Bahkan lebih ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di ayat yang panjang, tetapi di situ ada potongan yang mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, maksudnya saat itu adalah ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Ayat ini turun di Arafah, dan menurut sebagian ulama ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan dinakum, agama kalian, yaitu agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku berikan nikmat kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini juga dengan jelas menyatakan bahwa Allah saat itu sudah menyempurnakan. Berarti kalau sudah disempurnakan, tidak ada lagi yang kurang. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, sempurna itu apa? Sempurnanya itu seperti apa? Kalau kita punya tangan dan jari kita ini
ternyata 5, baik kanan ataupun kiri, maka ketika jari manusia itu ada 4, kita akan mengatakan itu adalah kurang. Atau sebaliknya, jika jari itu ada 6, maka itu pun kita tidak mengatakan sempurna. Maka oleh karena itu, yang dikatakan sempurna adalah tidak kurang, tidak lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan kita, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui bagaimana batas kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui apa yang kita inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat aturan untuk menjalani kehidupan ini berupa Al-Quran. Al-Quran itulah tadi disebutkan adalah sebagai petunjuk. Bagaikan atau diumpamakan sebuah pabrik yang kemudian mengeluarkan sebuah produk. Maka untuk bisa sempurna memfungsikan produk yang dibuatnya tersebut, maka pabrik tersebut pasti akan memberikan buku manual atau manual booknya sebagai panduan. Agar apa? Agar produk yang kemudian dibuatnya itu berjalan atau berfungsi sebagaimana yang dibuat oleh penciptanya tersebut. Oleh karena itu, maka kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dalam arti bahwa syariatnya mencakup seluruh elemen kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, elemen kehidupan manusia itu apa saja? Dalam sebuah definisi, Islam itu disebutkan bahwa al-Islamu huwa ad-dinu. Islam itu adalah agama. Alladzi anjalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin, yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litandimi alaqatil insan bi khaliqihi, untuk mengatur hubungan dirinya, hubungan manusia dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga litandimi ma'a nafsihi binafsihi, mengatur hubungan dirinya sendiri, dan wa bi khalqihi min banil insan, hubungan dengan sesama manusia yang lainnya. Pada dasarnya hanya itulah yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya di dunia ini. Kalau mungkin boleh kita bagi, maka Islam atau cakupan dari syariat Islam, aturan Islam tersebut kita bagi menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi yang terkait dengan akidah dan ibadah. Akidah yaitu terkait dengan bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunan-turunannya. Adanya para rasul, adanya para malaikat, adanya hari akhir. Semua itu adalah terkait dengan keimanan. Allah memberikan panduannya. Atau mungkin juga dengan ibadah. Sebagaimana yang sedang kita laksanakan siang hari ini, yaitu melaksanakan sholat. Al-Quran dan hadis tentunya menjelaskan tentang aturan ini. Dimensi yang kedua, dimensi yang mengatur hubungan antara diri kita dengan diri sendiri. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Di antaranya, di situ ada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur tentang makanan. Apa makanan yang harus dimakan, mana makanan yang harus ditinggalkan. Kemudian juga terkait dengan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan untuk kita bersikap jujur. Jujur yang kita laksanakan itu dasarnya adalah semata-mata sebetulnya karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita melaksanakan jujur karena ada manfaat lain. Memang betul, kejujuran itu akan mendatangkan manfaat. Tapi betapa banyak kita pun juga melihat bahwa kadang-kadang kejujuran juga akan menjerumuskan kita kepada jurang kehancuran. Maka dari itu, ketika kita berbuat jujur, maka hakikatnya kejujuran kita itu bukan karena ada manfaat lain, semata-mata karena kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di saat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membolehkan kita untuk berbuat tidak jujur atau bohong, maka itu pun adalah dalam rangka
melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara yang kita boleh untuk tidak jujur atau boleh kita berbohong. Di antaranya adalah ketika saat kita berperang sebagai siasat perang, tentu di situ kita tidak bisa membuka rahasia dengan seenaknya. Maka kita harus berbohong di situ. Atau kata Nabi juga untuk seorang suami yang berbohong kepada istrinya untuk menyenangkan istrinya. Dan yang ketiga adalah berbohong untuk mendamaikan orang lain. Ini adalah panduan yang Allah berikan bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri terkait dengan akhlak. Termasuk juga dengan pakaian. Ajaran kita mungkin ajaran yang lengkap mengatur bagaimana tata cara kita berpakaian. Kita mengenal ada aurat yang harus ditutup. Kita mengenal ada aurat yang tidak boleh kita perlihatkan kepada sembarang orang. Itu juga merupakan perintah atau aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimensi yang ketiga adalah seperti dimensi hubungan antara manusia dengan sesamanya. Baik itu dia dengan istri, dengan anaknya, dengan sesama manusia yang lainnya, bertetangga, kemudian berekonomi. Bahkan termasuk dalam urusan-urusan politik, pidana, bahkan hubungan luar negeri yang lainnya. Kita bisa sedikit membuka ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Terkait dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam Al-Baqarah 285. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasul. Rasul atau Muhammad itu beriman bima anzala ilaihi terhadap apa yang diturunkan kepadanya, yaitu mengimani Al-Qur'an. Wal mu'minun, begitupun juga orang-orang yang beriman mengimani bahwa Al-Qur'an adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah. Mereka semuanya Rasulullah dan kita juga orang-orang yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Semua itu adalah terkait dengan keimanan yang harus kita yakini. Atau di ayat lain terkait dengan akidah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa aqimus shalah. Masih dalam surat Al-Baqarah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku, atau dalam kata lain salat berjamaah. Ini mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salah satu wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat. Atau di ayat lain masih di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah 183. Ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan siam. Puasa yang kita laksanakan itu adalah semata-mata karena mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga yang sekarang saat ini saudara-saudara kita sebagian masih ada di tanah suci sedang melaksanakan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi yang pertama yang mengatur hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya adalah dalam bentuk akidah atau keimanan dan juga ibadah. Dimensi yang kedua terkait dengan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Di antaranya kita bisa lihat terkait dengan makanan atau pakaian. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah salah satunya,
dalam ayat 119. Allah mengatakan, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu. Jadilah kalian ma'as shadiqina, beserta orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang jujur, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Atau juga mungkin terkait dengan makanan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita mana-mana makanan yang boleh kita makan, mana-mana makanan yang tidak boleh kita makan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Di mana Allah mengatakan, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Diharamkan kepada kalian apa? Yang pertama, al-maitah. Allah mengharamkan kepada kita memakan bangkai. Apa bangkai itu? Makanan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian waddama, Allah juga mengharamkan darah. Walahmul khinzir, dan juga Allah mengharamkan daging babi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, binatang babi itu dulu di zaman Rasulullah memang tidak ada di Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan daging babi. Karena memang ajaran Islam bukan hanya untuk orang Arab, tetapi ajaran Islam adalah untuk seluruh manusia dan untuk sepanjang masa. Itu di antaranya. Kemudian kita bisa lihat juga dimensi yang ketiga, hubungan antara sesama manusia. Kita bisa lihat di antaranya surat Al-Baqarah ayat 233. Allah mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wal walidat, yang dimaksud di sini al-walidat itu adalah seorang ibu yang melahirkan. Yurdi'na, hendaklah dia menyusui. Auladahunna, anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Jadi Al-Quran juga sudah jauh-jauh hari bagaimana agar seorang ibu memberikan ASI-nya, memberikan minuman yang terbaik ketika dia lahir. Liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sementara seorang ayah diwajibkan untuk menjamin rizkinya, untuk menjamin kiswatuhunna, pakaiannya. Jadi ada pembagiannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur seperti itu. Atau juga mungkin kita bisa lihat di ayat yang lain terkait dengan berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada orang tua. Allah menyampaikan di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian musyrik, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga hubungan yang menyangkut antara manusia dengan manusia yang lainnya, yaitu hubungan seorang anak kepada orang tua, maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Atau dalam ekonomi, Allah Subhanahu wa taala di antaranya juga menyampaikan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengatur tentang hubungan ekonomi. Salah satunya adalah terkait dengan riba. Larangan untuk melakukan riba. Di antaranya adalah
memberikan pinjaman yang kemudian dengan meminta pengembalian yang lebih dari yang dipinjamkan. Itu terkait dengan ekonomi. Di ayat yang lain kita juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang, kalau bahasa sekarang mungkin kita menyebutnya pidana. Surat Al-Baqarah di antaranya di ayat 178 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau tadi dalam masalah ibadah kita mendapatkan ayat yang berbunyi kutiba alaikumus siyam. Di sini kita mendapatkan ayat kutiba alaikumul qisas, yaitu terkait dengan hukuman yang ditimpakan kepada orang yang melakukan pembunuhan yang terencana, maka hukumannya adalah dengan qisas, yaitu dengan dihilangkan kembali nyawanya. Atau di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 38, Allah juga menyampaikan terkait dengan hukuman untuk pencuri. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri hendaklah dipotong kedua tangannya. Atau mungkin juga di ayat yang lain, di surat An-Nur ayat 2, Allah juga mengatakan, Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, maka deraklah, cambuklah sebanyak 100 kali cambukan bagi pelaku yang ghair muhsan atau yang belum beristri. Hadirin rahimakumullah, itulah diantara sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hubungan antara kita dengan sesama kita. Termasuk hanya saja barangkali objek yang menjadi pelaku dari perintah tersebut itu juga kita bisa bagi. Ada perintah yang itu bisa dilakukan oleh semua individu. Di antaranya adalah tadi terkait dengan sholat, terkait dengan zakat, terkait dengan puasa. Itu mungkin bisa kita lakukan secara individual. Tetapi ada di mana dimensi yang ketiga tadi, hubungan antar sesama manusia, itu ada di antaranya yang tidak bisa dilakukan oleh individu. Contohnya misalkan ketika ayat tadi yang berbunyi kutiba alaikumul qisas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan qisas, maka siapa yang menjadi pelakunya? Tentu itu adalah bukan individu. Maka ketika terjadi pembunuhan, tidak kemudian serta-merta karena ada ayat tersebut, lalu kita lakukan bunuh lagi kepada orang yang bunuhnya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena pelaksanaan hukum-hukum yang terkait itu adalah memerlukan institusi, memerlukan negara yang kemudian melalui pengadilan memutuskan seperti itu. Atau juga mungkin ketika di tengah-tengah kita ada orang yang mencuri, maka kita juga tidak bisa kemudian langsung orangnya diambil, kemudian kita potong tangannya dengan dalih apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak benar. Karena itu adalah bukan ranahnya individu, tetapi itu adalah ranahnya negara melalui pengadilan yang mengeksekusi melakukan itu. Hadirin rahimakumullah, terakhir, karena Islam itu adalah agama yang sempurna, maka selayaknya kita mengambil keseluruhan dimensi atau keseluruhan ajaran Islam tersebut. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Di satu sisi kita mengambil satu aspek, tapi kita juga meninggalkan aspek yang lain. Kita mungkin rajin melaksanakan salat, rajin melaksanakan puasa, tetapi di aspek yang lain kita tidak baik dengan tetangga. Kita tidak baik dengan sesama kita. Kita tidak baik dengan teman kita. Kita selalu berbohong. Kita berlaku tidak jujur. Maka itu berarti tidak menunjukkan kesempurnaannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum
illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa tu'minuna? Apakah kalian mengimani sebagian kitab? Maksudnya adalah ayat-ayat syariat dan mengkufuri atau mengingkari syariat yang lain. Maka ketika melakukan seperti itu, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika. Ketika melakukan pilih-pilih apa yang disenangi oleh kita sementara yang tidak disenangi kemudian kita tinggalkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa khizyun fil hayatid dunya, akan menderita kehinaan di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Di dalam tafsir disebutkan fi jami'i syara'ihi, masuk ke dalam semua syariatnya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Ala atfu minkum billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.